hari pertama kemarin kita belajar tentang ke dalam diri ya, dalam diri, lalu kita pemetaan juga kondisi perusahaan kita seperti apa, kondisi komunikasi seperti apa. Faktanya ternyata hasil NPS gimana? Minus. Apa artinya? Masih banyak hal yang perlu kita perbaiki, gitu kan ya. Baik, nah kali kedua kita akan masuk ke hal yang lebih berkaitan dengan lalu tekniknya bagaimana. Kan tentunya banyak pertanyaan ya, Pak. Kalau banyak orang toksik, banyak orang troublemaker, kalau kondisinya begini, lalu bagaimana? Ya ini yang kita pelajari hari ini, gitu kan ya. Nah, sebelumnya kita akan masuk ke satu kunci dulu. Kan bagaimanapun juga teman-teman di sini sebagai seorang leader. Pengen tahu nggak sih, sebenarnya saya jadi leader itu sudah seefektif apa? Sebaik apa? Apa kekurangan saya, tahu nggak? Mungkin bingung ya? Apa ya? Rasanya udah bener kok. Nah ini bahaya nih. Seorang leader yang merasa dirinya benar, ini leader yang berbahaya nih. Karena dia akan berpikir tindakannya selalu benar. Yuk kita sama-sama merendahkan diri dulu, melihat kondisi saya seperti apa ya. Nah, kemarin teman-teman sudah belajar mengenai yang namanya, sudah mengisi yang namanya leadership manager. Oh, mana slide-nya? Ya, leadership manager. Jadi katanya begini, pemimpin itu ada dua gaya. Ada yang leading people, leader, motivasi, terus dia mendorong orang dan sebagainya. Ada yang gayanya sebagai seorang manajerial. Ya, jadi manajer bukan status ya, tapi lebih satu gambaran tentang gaya mereka dalam mengatur bawahan, mengelola departemen atau bawahan gitu ya. Nah kita lihat dulu, catat dulu ya nanti hasilnya ya, sebelum saya jelaskan lebih detail. Nah coba catat dulu masing-masing. Ini nanti teman-teman punya bentuk gayanya. Ya ini kode-kode gaya, style masing-masing kita ya. Ada XYZ, ada XBZ, dan lain sebagainya. Nah, coba perhatikan ya. Udah dicatat? Sekarang yang kedua. Yang kedua? Oke, yang kedua ya. Nah, ada AYC, ada XBZ, ada XYC, masing-masing beda. Sudah, lalu yang ketiga. Nah, ini yang ketiga. Nah, kita lihat nanti ya. Lalu dengan kode-kode ini saya sebenarnya sudah jadi leader yang efektif atau belum sih? Gitu kan ya. Oke. Terus yang terakhir. Nah, ini yang terakhir ya. Catat kodenya. Kodenya aja, catat kodenya. Sudah? Oke, kita lihat. Nah, inilah. Ini dipakai buat assessment resmi ya di banyak perusahaan yang kita gunakan gitu ya. Jadi kalau teman-teman kemarin mengisi dengan benar-benar akan ketemu polanya. Nah, apa sih maksudnya leadership manager ya? Leadership yang benar, leader yang benar, itu dia bisa ngelola pekerjaannya dengan baik, membuat perencanaan, tapi juga dia bisa ngelola manusianya. Jadi kalau leaders yang ke sebelah sana itu ngelola manusianya kuat, jago. Pendekatan, bawahannya lagi kesulitan, dia bisa tahu caranya supaya termotivasi dan lain sebagainya. Tapi kalau manajemen yang orientasinya ke yang orange itu lebih pada, ya pokoknya dia kerja ya buat merancang-rancang aja. Ada nggak sih pimpinan begitu? Sibuk sendiri, Pak ini ada masalah, selesain ya, saya lagi buat planning nih, buat akhir tahun, sibuk untuk buat planning. Tapi emang jago di situ, hebat dia. Bisa buat perencanaan jangka panjang, jangka pendek, dan lain sebagainya. Tapi untuk ngurus orang, dia merasa kekurangannya. Aduh, males ngurus orang. Udah saya buat perencanaan aja deh. Nah, ini leader, pemimpin yang cenderungnya ke arah manajerial, manajemen. Gitu ya. Tapi kalau yang ke arah leadership, ini kebalikannya. Kerjanya gimana? Ayo.
pendekatan. Wah, gimana kabarnya? Sehat? Banyak semua ya, ramah, pendekatan, ya kan, memotivasi. Tapi kelemahannya apa? Pak, jadi kita gimana? Aduh gimana ya, saya juga bingung. Ya udah kita rame-rame aja yuk. Nah ini kadang-kadang begitu tuh. Dia nggak punya planning yang tajam gitu ya. Tapi kalau soal pendekatan ke orang, yang membuat orang lain bisa termotivasi, jagonya luar biasa. Nah, kita harus sadar, kita harus ada di titik tengah. Ini titik balancing. Artinya apa? Yuk kita kelemahan di satu sisi harus diperbaiki supaya kita jadi leader yang balance. Bisa membuat perencanaannya bagus, tapi juga bisa mengelola SDM-nya juga dengan baik. Nah, kita lihat sekarang ya. Siapa yang ABC? Nggak ada ya. Siapa yang XYZ? Luar biasa. Ini semuanya XYZ nih ya. Padahal industri rumah sakit itu industri yang syarat dengan SOP. Perencanaan, strategi. Nah, yuk kita sama-sama belajar. Kita harus menggeser dari sebelah sini ke arah yang lebih tengah balancing. Gitu ya. Siapa yang XYC? Nah, XYC juga masih ke arah sebelah sini ya. Leadersnya kuat ya. Siapa yang XBZ? Nah, XBZ udah lumayan nih. Ya, udah mendekati keseimbangan. Jadi yang bagus itu adalah ini yang paling bagus. Ini masih bagus, ini masih bagus. Ini bukannya jelek enggak loh ya. Jangan berpikir, wah berarti jelek enggak. Tapi kita harus belajar keseimbangan. Ya, dua-duanya harus jago juga. Perencanaan dan lain sebagainya. Ya. Siapa yang AEC? Ada juga ya, AEC masih oke. Ya, manajerialnya kuat, tapi dia masih nempel di kotak keseimbangan. Gitu ya. Yang ABZ ada? Nggak ada ya. Yang ABC juga nggak ada. Nah, berarti kita sadari kekuatan kita di sini. Ini kekuatan loh. Bukan kelemahan, ini kekuatan. Tapi harus diseimbangkan. Ingat prinsip mana apa? Benar, equilibrium 50.000 tuh. Equilibrium. Ya, sesuatu yang berlebihan dan sesuatu yang kekurangan itu pasti buruk. Sesuatu yang seimbang itulah yang benar, gitu ya. Semua sama, coba di bidang kamu juga. Orang sedih boleh nggak sih? Boleh. Tapi yang jelek apa? Sedih terlalu berlebihan, atau orang yang nggak pernah punya rasa sedih. Ada nggak orang begitu? Ada kan, flat aja hidupnya. Ya, lagi ke pemakaman datar, kekawinan datar. Ada nggak gitu? Ada. Nah itu nggak sehat. Yang sehat itu kita balancing. Ya, nah itu kurang lebih gambarannya seperti ini. Ya, jadi teman-teman bisa nanti kita belajar ya salah satunya. Karena dalam teknik coaching ini salah satu memanage. Ya, bukan sekedar memotivasi, tapi kita tahu cara ngerubah perilaku orang dari seperti ini jadi seperti ini seperti apa sih? Bagaimana proses dan apa itu coaching dan konseling ya? Sebenarnya coaching dan konseling ini. Nah, kita lihat dulu ya. Sebenarnya tugas kita apa sih? Ini yang saya sebutkan di awal ya. Menjaga pertama motivasi, kinerja, dan kompetensi seseorang ini tetap dalam track record naik. Ya, tugas kita tuh itu sebenarnya. Kita lihat yang namanya motivasi naik turun, betul nggak? Ya, ini nanti misalnya sedang mengalami masalah keluarga, wah motivasi turun. Ada nggak anak buah kita yang begitu? Kena musibah terus drop kerjanya berantakan. Gitu ya. Kita dorong, kita support dan sebagainya mulai naik, ya kan? Atau misalnya terjebak pinjol. Ya, pinjol lagi modern ya. Drop juga jadi masalah, ya, mulai naik dan sebagainya. Nanti punya masalah apa lagi, turun lagi dan lain sebagainya. Jadi yang saya bilang, namanya motivasi orang tuh nggak ada yang stabil bisa naik. Ya, bahkan kalau kita nggak didik orang dengan benar, kita nggak coaching orang dengan benar, kecenderungan bisa jadi perilakunya terpuruk. Perilaku terpuruk itu muncullah jadi orang-orang yang punya label apa? Trouble maker. Itu orang yang tidak kita
kita tidak jaga, sehingga motivasinya drop terus, lalu kita biarkan, akhirnya muncullah label-label, wah ini orang troublemaker, ini orang bermasalah, ini orang begini. Nah, kembali ke siapa kemarin? Saya tanya, lalu salah siapa? Leadernya, bukan salah mereka juga. Memang mungkin salah mereka juga ada, nggak improve ya. Tapi bagaimanapun juga 60-70% perilaku mereka itu akibat dari apa yang kita lakukan. Gitu ya. Lalu kinerja, apa itu kinerja? Apa kinerja? Ayo. Kinerja itu apa sih? Apa beda kerja dengan kinerja? Apa beda kerja dengan kinerja? Oke, jadi kerja itu prosesnya, kinerja itu hasilnya. Atau dengan kata lain, benar-benar tuh. Hanya kata lainnya apa kinerja itu? Sesuatu yang udah benar tuh. 100.000. Kinerja itu adalah sesuatu yang bisa diukur dan harus diukur. Ya, supaya kita tahu. Sekarang saya tanya gini. Di sini ada jalan tol nggak sih? Nggak ada. Ada. Ke arah mana Pak biasanya? Ke arah Indralaya misalnya ya. Suatu hari polisi membuat kebijakan baru. Kan di tengah jalan tol itu ada apa? Di tengah-tengah jalan tol. Kilometer ya. Berapa kilo? Nah, diganti sama polisi. Kita rubah gaya sekarang. Jangan pakai angka. Pakai kata-kata. Sedikit lagi. Sebentar lagi. Nyaris. Kira-kira gimana? Hah? Bingung kan? Ini sedikit lagi. Ini sedikit lagi itu kapan selesainya ya? Hampir. Nyaris. Waduh, pusing lah ya. Ini sampai kapan ini? Betul nggak? Jadi, angka-angka itu gunanya apa? Memudahkan kita mengukur. Sampai di mana nih, tinggal berapa langkah lagi. Betul nggak? Sama dengan kinerja. Kinerja itu harus punya ukuran. Kalau di sini ukurannya apa KPI itu? Enggak, angka gradasinya. Dari berapa sampai berapa? Enggak, kalau dibilang orangnya bagus, itu berapa sampai berapa range-nya? 1 sampai 100 ya? Nah, betul ya? 1 sampai 100 itu persis kayak nomor kilometer di jalan tol. Kita perlu, betul nggak? Gitu ya, sehingga kita bisa nentuin, oh saya nilainya 90, oh berarti bagus nih. Oh orang ini nilainya 30, wah jelek banget, masih jauh dari standar. Jadi kita bisa ngerti harus bagaimana. Apa gunanya? Karena berkaitan juga dengan tadi. Memastikan dia di tahapan yang terus meningkat. Nggak nyomplang turun. Gitu, itu gunanya kinerja. Gitu ya. Nah, salah satu dari tugas kita adalah selain tadi motivasi, juga menjaga kinerja bawahan kita. Ya, sekarang saya tanya, kalau kita punya tim yang kinerjanya rendah, nggak capai target, betul ya? Kita rugi. Kan ibarat rugi ya, punya tim bukannya support supaya target kita tercapai, malah drop. Nah, berarti kalau kita punya bawahan seperti itu, saya merasanya gimana? 100.000 kita gagal karena tidak bisa membuat bawahan kita, membuat departemen kita semakin baik. Ya, jadi kita mulai berpikirnya begitu tuh, wah rugi nih saya punya bawahan kayak begini nih. Saya harus didik, saya harus kembangkan, harus push, harus dorong supaya dia capai target, sehingga target kita sebagai leader juga tercapai.